Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Aku cukup surprise dengan rilis data kemarin ya, mengejutkan banget data CPI inflation dari Amerika Serikat. Untuk perdagangan kemarin itu lumayan turun, lumayan ekstrim. Dari 2,9% turun menjadi 2,5 sesuai dengan forecastnya. Ini sangat-sangat keren sih, inflasi turun ekstrim. Namun jika kita perhatikan dari core CPI-nya sebenarnya nggak kemana-mana, masih bertahan di 3,2%. Tapi apapun itu, penurunan inflasi ini merupakan sebuah sentimen positif untuk pasar. Jadi teman-teman, hari ini video ini dibuat tanggal 12 September 2024. Kita akan lihat rilis data yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Jadi hari ini dini hari tadi sudah ada rilis data terkait dengan 10-year note auction. Ini terkait dengan return obligasi pemerintah Amerika Serikat jangka panjang 10 tahun. Ya, dimana kalau kita lihat dari data ini, returnnya udah mulai turun. Harusnya sih sudah mulai akan ada penurunan atau perpindahan aset dari obligasi jangka panjang pindah ke mungkin pilihan obligasi jangka pendek ataupun ke aset-aset lainnya, termasuk itu saham, komoditi ataupun kripto. Ini akan semakin berkurang nih, returnnya makin lama. Jadi investor juga nggak akan terlalu tertarik untuk simpan dana mereka, lock dana mereka jangka panjang di obligasi 10 tahun. Jadi ini bakalan bisa menjadi sentimen yang bagus untuk pasar, untuk liquidity market. Hari ini juga akan ada data terkait dengan deposit facility rate dari Uni Eropa, dan juga akan ada tentang keputusan suku bunga European Central Bank Interest Rate Decision. Dan aku melihat forecastnya cukup ekstrim. Saat ini suku bunga di Uni Eropa ada di kisaran 4,25%. Kalian tahu forecastnya ada di 3,65%. Itu berarti penurunan sekitar 55 basis point. Oh, salah ya. 50 basis point. Potensial penurunan dari European Central Bank. 50-60% ya. Dan ini sangat-sangat ekstrim, teman-teman. Jika hal ini terjadi, wow, The Fed bakalan ada pengumuman suku bunganya di tanggal 19. Apakah The Fed kira-kira bakalan terpengaruh ya untuk memangkas suku bunga 50 basis point? Kita akan lihat nanti forecastnya seperti apa. Tapi yang pasti hari ini akan ada data penting ya. European Central Bank Interest Rate Decision itu jam 19.15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu dari Amerika Serikat juga akan ada rilis data inflasi terkait dengan PPI and core PPI inflation. Ini akan kita dapat di jam 7.30 malam nanti. Kemudian juga akan ada data initial jobless claim dari Amerika Serikat di jam yang sama. Lalu akan ada press conference dan juga Presiden Christine Lagarde dari European Central Bank akan pidato di jam 9.15 malam nanti. Dan kalau kita melihat dari tools terbaru saat ini dari FedRate Monitor Tools, potensial untuk The Fed memangkas suku bunga 25 basis point ternyata sudah meningkat sampai ke poin 86% setelah melihat rilis data dari CPI kemarin. Sementara probability untuk The Fed memangkas 50 basis point itu berkurang drastis ke poin 14%. Namun apapun ini, ya sudah hampir dipastikan The Fed akan pangkas suku bunga di tahun ini. Harusnya ini adalah sentimen bagus secara makroekonomi untuk pasar, baik itu pasar saham, komoditi, ataupun kripto. Tapi ini mungkin kita harus lihat dalam long term, teman-teman. Oke, itu rilis data yang kita sudah temukan kemarin dan beritanya cukup bombastis ya. Jadi US inflation fall to 2.5% in August. Jadi ini berita yang sangat keren, dan tentu saja harapannya adalah semakin melunaknya posisi dari bank sentral terkait dengan suku bunganya ke depannya. Oke, itu dilihat dari beberapa rilis data. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke berita-berita keren lainnya, aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io. Jadi Gate.io saat ini mengadakan fase pre-mint CATI, di mana teman-teman bisa melakukan stake bagi teman-teman yang sudah sempat membeli token CATI di market pre-sale. Periode ini akan ada di 11 September sampai dengan 19 September 2024 ini.
Jadi intinya gini, teman-teman yang sudah sempat beli token Cathy, jadi ini adalah token dari game Play to Earn di Telegram ya. Teman-teman bisa stake Cathy kalian ya yang sudah beli. Teman-teman akan memperoleh reward berupa token ton. Ada sekitar 1.500 token ton sebagai pool reward yang bisa teman-teman menangin. Periode staking ini lumayan panjang ya, sekitar 10 hari mining periodnya, dan teman-teman bisa ikutin dengan return sekitar 448%. Gede banget returnnya, teman-teman. Jadi returnnya itu akan dibagikan dalam bentuk ton. Ya, periode ini terbatas bagi yang sudah sempat beli token Cathy yang mungkin sangkut. Teman-teman bisa staking selama 10 hari, lumayan teman-teman bisa create return di token ton ke depannya. Jadi exchange Gate.io ini menyediakan banyak sekali fasilitas seperti layanan futures, kemudian juga market spot tentunya, lalu juga ada fitur copy trading, ada bot juga yang bisa memudahkan teman-teman untuk invest. Yang suka staking juga ada menu simple earn, hold to earn, dan juga banyak sekali fasilitas trader dan juga investor lainnya yang sangat memudahkan kalian. Jadi buat yang belum pakai Gate.io, teman-teman bisa pakai. Linknya ada di kolom deskripsi untuk melakukan pendaftaran. Next, kita akan bahas berita hangat kemarin terkait dengan debat capres antara Donald Trump sama Kamala Harris. Jadi kalau kita lihat dari pidato kemarin ya, dua kandidat ini tidak sama sekali membahas tentang kripto. Wah, ini antusias kripto udah nunggu-nunggu nih. Kira-kira Donald Trump bakalan bicara nggak ya tentang kripto atau melontarkan pertanyaan nggak sih kepada Kamala Harris terkait dengan kripto? Ternyata di debat kemarin nggak ada. Jadi ya kecewa juga ya para para apa namanya antusiasme kripto melihat hal tersebut, tapi tidak apa-apa karena kedepannya masih akan ada debat-debat lanjutan lagi, teman-teman. Jadi kemarin ya memang tidak sama sekali menyinggung terkait dengan kripto, hanya membicarakan tentang kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diambil. Itu, tapi ada matriks yang bagus yang kita lihat secara long term. Jadi Bitcoin next bull run, apa saja indikasi-indikasi yang sudah muncul? Yang pertama adalah Bitcoin Exchange Reserve Declining. Ini adalah sebuah data terkait dengan perpindahan Bitcoin Exchange di banyak Bitcoin di banyak exchange. Artinya adalah jumlah kepemilikan Bitcoin semakin lama semakin menurun di exchange. Artinya apa? Artinya adalah bisa jadi sudah banyak investor yang memindahkan aset Bitcoin-nya ke wallet pribadi. Bisa jadi juga semakin sedikit trader yang melakukan perdagangan terkait dengan Bitcoin sehingga menyebabkan volumenya turun seperti sekarang ini karena kesulitan likuiditas. Ataupun memang minat daripada pasar yang memang sudah mengalami penurunan. Tapi kalau andai kata indikasi pertama yang muncul, yaitu banyak investor yang sudah memindahkan asetnya ke wallet pribadi, ini merupakan sebuah indikasi sinyal bullish untuk market. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa stablecoin seperti ada USDT dan juga USDC, itu reserve-nya semakin lama semakin meningkat. Artinya cetak stablecoin-nya semakin meningkat. Ini merupakan sebuah bensin yang bisa bikin market mengalami kenaikan, karena yang namanya market itu membutuhkan pertukaran, alat tukar untuk membuat kenaikan pada harga kripto. Tentu saja stablecoin yang paling banyak dipakai adalah USDT dan juga USDC saat ini. Jadi meningkatnya jumlah dua stablecoin tersebut merupakan indikasi bullish untuk market. Itu teman-teman, dan pada kesimpulannya adalah sinyal bullish sudah mulai muncul dalam jangka waktu panjang. Ya, ini kita lihat dalam jangka waktu panjang, bukan dalam jangka waktu pendek. Dan semoga ini merupakan sebuah indikasi bagus untuk pasar ke depannya. Next, kita bahas tentang data dari Social Value terkait dengan inflow yang lumayan bagus masuk dari beberapa hedge fund di perdagangan kemarin. Grayscale Mini kemarin mendapatkan adopsi yang cukup besar. BlackRock nggak kalah besar untuk perdagangan ETF Ethereum Spot. Lalu juga ada inflow dari Fidelity, Bitwise, VanEck, Franklin Templeton, Invesco, dan juga 21 Share. Ini juga ada inflow yang lumayan signifikan, dan kalau kita lihat dari chart menunjukkan ada indikasi bullish jangka pendek pada market. Ya, karena ada inflow dari beberapa hedge fund terkait dengan Ethereum dan juga sekaligus Bitcoin. Bitcoin juga kemarin mendapatkan adopsi datangnya dari BlackRock cukup besar 20 miliar, lalu ada Fidelity, ARK Invest, Bitwise, dan sisanya kecil-kecil ya.
Tapi at the end of the day ini merupakan sebuah sinyal bagus untuk market ke depannya, udah mulai ada inflow lagi dari banyak hedge fund. Negatif sentimen datang dari Indodax. Indodax sudah konfirmasi bahwa platformnya diretas. Di perdagangan kemarin cukup ramai karena ada transaksi mencurigakan yang keluar dari exchange. Ya, dan ternyata Indodax sudah memberikan klarifikasi bahwa siap menanggung kerugian penuh terhadap kerugian yang dialami oleh investor bila ada. Jadi, konfirmasi datang dari William Susanto, CTO dari Indodax. Dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa investigasi masih berlangsung. Namun ia memastikan bahwa para pengguna tidak perlu khawatir terkait dengan Indodax karena akan menanggung kerugian yang terjadi. Konfirmasinya sudah seperti itu. Jadi teman-teman yang ada masih panik, ya diredam dulu lah kepanikannya teman-teman. Mungkin tidaklah bijak saat ini untuk terlalu panik, apalagi ikut menebar berita-berita yang tidak bagus di laman Twitter ataupun sosial media lainnya, ya kan? Jadi stay safe dulu, teman-teman. Ini merupakan sebuah kejadian yang tidak menyenangkan memang, yang mana kita sebagai investor memang harus tahu kalau memang menempatkan aset kita di sebuah exchange ataupun wallet pribadi itu juga masih punya resiko. Gitu. Jadi ini adalah bagian daripada resiko yang kita harus tanggung di samping fluktuasi dari harga sebuah token ataupun koin. Gitu. Jadi semoga bisa cepat pulih ya Indodax, nggak maintenance lagi karena kemarin dia full maintenance. Kemudian berita terbaru datang dari salah satu platform yang namanya Human Finance. Saat ini mendapatkan investment 38 juta US dollar untuk melakukan tokenisasi di platform mereka. Jadi tokenisasi RWA ya, Real World Asset. Dan dikabarkan akan siap ekspansi ke jaringan Solana dan juga Stellar. Ini merupakan salah satu platform DeFi yang memang dibangun. Teman-teman sudah banyak mendapatkan investasi dari Hesky Capital, Folius Venture, Stellar Development Foundation, dan juga Tibas Venture untuk mengembangkan proyek berbasis dengan Real World Asset. Untuk sementara ini tokennya belum muncul ya, tapi kedepannya kalau token ini bisa muncul, bisa jadi merupakan salah satu token yang menarik untuk kita lirik teman-teman. Namanya adalah Huma Finance, bisa di note dulu. Lalu ada Kudos, salah satu project AI juga yang dikabarkan berpeluang untuk join dalam merger dari Fed AI, SingularityNet sama Ocean Protocol yang sekarang disebut sebagai ASI Alliance. Kudos sendiri project dengan capital market cap yang nggak terlalu besar teman-teman, tapi dia juga berada di bidang yang sama, berfokus di AI efisiensi dan sekarang berpeluang untuk join di ASI project teman-teman. Dan ini bakalan bisa sangat menarik sih mengembangkan integrasi dari projectnya. Apakah tokennya juga bakalan kedepannya melebur ya di dalam satu project yang namanya ASI, kita nggak tahu. Tapi ini masih berupa penimbangan, masih bakalan ditimbang-timbang oleh internal dari Ocean Protocol, SingularityNet sama Fed AI. Kita tunggu apakah Kudos bakalan confirm. Lalu ada berita terkait dengan Frenteh. Siapa yang nggak kenal Frenteh? Ini adalah salah satu platform sosial media desentralisasi yang sudah dibikin sejak 6 bulan lalu. Waktu itu banyak sekali influencer-influencer kripto yang masuk ke sana dan ternyata akun mereka itu bisa dibeli gitu, kayak saham gitu teman-teman. Kita bisa beli sahamnya ya, dan itu ada fluktuasi harga juga. Nah, banyak yang sudah cuan, banyak juga yang rugi, dan ternyata selama beberapa bulan terakhir Frente ini mengalami penurunan pengguna ya, dan mereka sekarang berencana untuk tutup proyek. Parah banget teman-teman, pendek banget umurnya padahal baru 6 bulan ya, gagal menjadi salah satu perusahaan perusahaan penyedia sosial media di blockchain yang terdesentralisasi. Ya, parah lah. Kemudian berita datang dari Standard Chartered, baru saja mengumumkan Digital Asset Custody Service in Uni Emirat Arab. Jadi berita terbaru datang dari Standard Chartered, salah satu bank besar yang ada di seluruh dunia ya cabangnya, di mana dia sekarang menyediakan layanan custody atau penyimpanan aset digital. Ya, untuk layanan servicesnya di Dubai karena sudah mendapatkan regulasi Dubai Financial Services Authority, kemudian juga ada Dubai International Financial Center,
dan juga sudah menandatangani MOU-nya di tahun 2013 kemarin. Jadi sekarang mereka sudah confirm bisa menyimpan aset berupa Bitcoin and Ethereum sebagai cadangan reserve. Jadi dia memfasilitasi perusahaan atau institusi yang pengen menyimpan aset mereka dalam bentuk Bitcoin atau Ethereum, itu bisa simpannya di custody milik Standard Charter. Ini sudah sah, sudah terregulasi. Sebuah berita bagus untuk kripto. Kemudian UK mengklarifikasi cryptocurrency as a property. Ini berita memang sudah bulan Februari kemarin, tapi pengesahannya baru. Teman-teman, sekarang UK sudah introduce untuk surat utang mereka yang mana sudah bisa bukan surat utang sih, lebih kayak bill gitu ya, surat sah gitu, surat penting yang sudah mengklarifikasikan kripto sebagai personal property di sana. Artinya kepemilikan kripto di sana sudah dinyatakan sah. Ini tidak hanya pada koin ataupun token, tapi juga termasuk NFT dan juga tokenized asset. Aset-aset yang sudah ditokenisasi atau yang berhubungan dengan real world asset. Ini sudah disahkan oleh parlemen dari Inggris atau United Kingdom, berlaku di beberapa negara kayak Irlandia Utara, Wales, Britania Raya, yaitu sudah bisa di United Kingdom. Teman-teman, ini berita yang bagus juga buat adopsi kripto ke depannya. Kemudian the 2024 Global Adoption Index, Central and Southern Asia and Oceania, ya, Regional Leads World. Ini adalah adopsi terkait dengan kripto di berbagai belahan negara. Semakin pekat warnanya, semakin banyak adopsinya. Kalau kita lihat dari negara yang dapat kepekatan warna itu adalah India. India adalah salah satu negara dengan pemimpin kripto adopsi terbesar saat ini. Ya, mungkin negara-negara yang lain yang sedang menyusul adalah Amerika Serikat, termasuk Alaska di dalamnya. Kemudian ada negara Nigeria juga berada di ranking kedua. Indonesia itu ada di ranking ketiga, teman-teman. Bisa dibilang menjadi salah satu negara dengan adopsi yang cukup besar. Ya, mungkin Indonesia ini adopsinya dihitung dari para pencari airdrop juga ya. Mungkin nggak cuma yang trading, yang beli aset, tapi juga para pencari airdrop. Makanya bisa masuk ke ranking ini dengan mendapatkan skor 0,68. Berarti minat daripada investor di Indonesia terkait dengan kripto sangat-sangat tinggi. Semoga sih kedepannya regulasi bakalan mendukung untuk hal tersebut bisa terjadi sehingga produksi token-token baru ya yang bisa bersaing di dunia internasional itu bisa tetap berlangsung, teman-teman. Lalu juga ada berita terkait dengan Atomic Wallet. Nah, Atomic Wallet ini sempat kena hack kemarin. Ada kerugian yang mereka harus tanggung karena kasus tersebut. Nah, belakangan berita terbarunya adalah Atomic Wallet menangkan penolakan gugatan kelas atas peretas sekitar 100 juta US dollar. Seorang hakim Amerika Serikat menemukan bahwa pengadilan Colorado tidak memiliki yuridis atas Atomic Wallet yang berbasis di Estonia, CEO perusahaan pengembangan perangkat lunak dan sejenisnya. Jadi bisa dibilang si Atomic Wallet ini kena kena tuntutan sebelumnya ya sekitar 100 juta karena kasus hack tersebut, tapi dinyatakan tidak perlu membayar denda tersebut. Itu dia hanya perlu untuk merecover dana-dana investor yang sudah menyimpan asetnya di wallet custody tersebut. Oke, jadi itu berita-berita terbaru di market kripto. Cukup bagus berita-beritanya, terutama pada inflation ya, dimana sekarang semakin yakin nih kalau The Fed bakalan pangkas suku bunganya di bulan September ini. Kita akan nantikan. Lalu gimana nih impact-nya terhadap pergerakan dari harga kripto? Oke, Bitcoin dan kawan-kawan di perdagangan kemarin sempat drop turun sampai 55.600. Nah, kemarin aku sudah wanti-wanti ya, level tersebut merupakan level yang penting untuk kita perhatikan sebagai area target. Ternyata sudah achieve di perdagangan kemarin. Perhitungannya aku juga sudah jelaskan di video kemarin. Kita tarik kemarin dengan Fibonacci retracement dari swing high ke swing low di sini dan kita menemukan area target tersebut adalah Fibonacci 61,8 yang ada di kisaran level 55.900-an something. Kita sudah kasih tanda dan ternyata Bitcoin kemarin spike down ke level tersebut dan kembali balik naik ke level atas. Ini merupakan sebuah indikasi buyer sedang atraktif terhadap harga dari Bitcoin. Tapi
Meskipun demikian, aku nggak saranin teman-teman buat FOMO di fase sekarang. Ternyata kalau kita menelisik lebih jelas lagi, volume transaksi kemarin memang sangat bagus. Ini mungkin karena inflow dari beberapa manajer investasi di perdagangan kemarin yang kebetulan masuk. Namun hal tersebut belum cukup. Dilihat dari pergerakan smart money masih sangat-sangat minim. Jadi untuk melihat pergerakan Bitcoin jangka pendek mengalami rally, agaknya kita hanya bisa melihat potensial ini akan terjadi pada jangka pendek saja. Jadi untuk waktu yang agak panjang kemungkinan Bitcoin belum akan mengalami rally yang tinggi. Ya mungkin masih bisa naik dengan kisaran target sekitar 60.200-an something ya secara jangka pendek. Tapi potensial untuk naik tinggi, sepertinya kita masih membutuhkan lebih banyak indikator lainnya. Itu di time frame daily overall bagus ya. Kalau Bitcoin hari ini bisa closing di kisaran level 57 ribuan something seperti saat ini, maka ini bisa menjadi sebuah indikasi yang menarik untuk kenaikan selanjutnya. Dilihat dari MACD, Bitcoin menunjukkan indikasi potensial adanya golden cross, which is ini adalah sinyal buy sebenarnya bagi teman-teman yang trade menggunakan metode MACD indicator sinyal ya. Jadi hampir ada sinyal buy yang muncul, tapi saat ini sih masih belum. Masih mungkin bisa di flip ya, digocek dikit sama market teman-teman. Tapi ini udah mulai ada sinyal-sinyal kenaikan jangka pendeknya. Di time frame 4 jam indikasi smart money juga belum terlalu tinggi. Sementara di time frame 1 jamnya menurut saya pergerakan 4 jam terakhir Bitcoin ini belum terlalu kuat ya. Belum terlalu kuat untuk mengalami rally. Dilihat dari MACD juga ada potensial bearish divergence jangka pendek. Jadi masih akan ada kemungkinan penurunan lanjutan pada Bitcoin. BTC dominance kemarin meningkat lagi, altcoin masih pada merah guys. Altcoin ini parah banget ya. WLD kemarin ada sentimen negatif, turun 5-6%. Kemudian Manta juga drop sekitar 5%. Yang mungkin agak positif itu FedAI ya. FedAI, kemudian Cardano di perdagangan kemarin juga menguat, mungkin karena ada upgrade ya. Apa namanya? Hard fork ya dari Cardano, lalu BNB juga agak sedikit menguat, teman-teman. Ya, tapi overall market crypto khususnya altcoin ini masih cenderung lesu ya. Dan juga mungkin kalau kita lihat dari potensial saat ini, setelah debat kemarin si Donald Trump suaranya turun 3%, Kamala Harris naik 3%. Pemilu masih panjang guys. Jadi paling gitu aja buat pembahasan Bitcoin saat ini. Jadi kesimpulannya adalah meskipun Bitcoin masih strong, tapi akan ada potensi koreksi-koreksi jangka pendek. Sebaiknya jangan terlalu FOMO, tetap investasi dengan kepala dingin. Teman-teman yang mau DCA lah di level yang cukup ideal ketika pergerakan harganya cenderung mengalami koreksi. Ya, itu sih kalau sinyal bullish, sinyal kenaikan jangka pendek, saya rasa kita masih lebih banyak membutuhkan data. Potensial target bisa ke 60.000 untuk jangka pendek untuk Bitcoin, andai kata sentimen positifnya bagus. Oke gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.